Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdanifah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi PAI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IAD, IBD, dan ISD dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Materi di sini akan dijabarkan menjadi 4. Yang pertama, hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. 2. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. 3. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. 4. Problematika nilai moral dan hukum. Yang pertama, hakikat, fungsi, nilai moral, dan hukum. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti memiliki kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu, seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi. Hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia, apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara yang bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menjadikan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. 2. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah. A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keadilan berarti sifat perbuatan yang adil. B. Menurut Frans Magnus Suseno dalam bukunya Etika Politik, keadilan adalah sebagai sesuatu keadaan di mana semua orang dalam posisi yang sama. Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. C. Sebagai sarana penggerak pembangunan. D. Sebagai kritis hukum. Selanjutnya, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. 1. Masyarakat bermoral. Ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan
dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. 2. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan yang penghargaan terhadap ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Menurut perspektif Al-Quran, ketika Allah menciptakan sesuatu, Ia memberikan sifat-sifat, potensi-potensi, dan hukum tingkah laku, baik berupa perintah atau petunjuk kepadanya, sehingga semua unsur makhluk mengikuti sebuah pola tertentu. Manusia adalah satu-satunya kekecualian karena ia diberikan kebebasan untuk mentaati dan mengingkari perintahnya. Itulah sebabnya mengapa sedemikian pentingnya bagi manusia untuk mendengarkan hati nuraninya, walaupun syaitan selalu melancarkan intrik-intriknya. Adanya kebebasan memilih pada manusia atas tingkah laku moral tertentu tidak lain disebabkan Allah telah menyertakan kepada manusia suatu potensi yang bisa dipakai untuk membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Pada dasarnya Allah telah memberikan pilihan atas tingkah laku moral tertentu yang seharusnya menjadi pilihan manusia. Selanjutnya, problematika nilai moral dan etik. Pelanggaran etik. Kode etik profesi berisi ketentuan norma etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Bila seseorang melanggar kode etik profesinya, ia akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi. Pelanggaran hukum. Problem hukum yang berlaku saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, seperti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana. 1. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Seringkali pada keluarga yang broken home atau pada keluarga yang kedua orang tuanya bekerja, berakibat pada penurunan intensitas hubungan antara anak dengan orang tua. Dalam lingkungan yang kurang baik dan kadang menegangkan ini, seorang anak sangat sulit untuk membangun nilai-nilainya secara jelas. Dengan kata-kata lain, problematika utama bagi kehidupan orang tua yang bekerja terletak pada tingkat komunikasi dengan anak-anaknya. 2. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Sebagai makhluk sosial, anak pastinya mempunyai teman dan pergaulan. Dengan teman akan menambah informasi yang akhirnya akan mempengaruhi perilakunya. Pengaruh teman ini akan berdampak positif manakala isu dan kebiasaan teman itu positif. Begitu juga sebaliknya, akan berdampak negatif bila sikap dan kebiasaan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.